Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Bindar hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Kita tahu bahwa timnas Indonesia menang dengan skor 4-2 lawan timnas Kamboja. Tapi cukup banyak yang mengkritik permainan dari timnas Indonesia. Banyak yang menilai bahwa para pemain kita kelelahan di babak kedua sehingga tidak bisa mengimbangi permainan cepat dari para pemain timnas Kamboja, bahkan cenderung melakukan banyak kesalahan. Dan memang secara statistik, para pemain kita lebih banyak melakukan pelanggaran teman-teman. Ini sesuatu yang tidak biasa lawan timnas Kamboja. Memang timnas Kamboja juga tengah berkembang pesat. Mereka bukanlah tim yang biasa dibantai sekarang. Bahkan di pertandingan pertama lawan Malaysia, hanya kalah dengan skor 3-1. Bisa juga mencetak gol di pertandingan tersebut. Dan sesuai juga dengan analisa yang saya buat di konten preview tentang grup B dan juga tentang dua pertandingan awal dari timnas Indonesia, jelas terlihat bahwa Kamboja memberikan perlawanan ke para pemain dari timnas Indonesia. Karena juga saya tegaskan di konten preview tersebut bahwa para pemain timnas itu tidak boleh menganggap remeh para pemain dari timnas Kamboja. Karena tim underdog seperti Kamboja atau juga Laos akan bermain lepas teman-teman. Apalagi lawan tim unggulan seperti Indonesia, Vietnam, dan juga Malaysia. Dan tampak jelas para pemain Kamboja itu menikmati jalannya pertandingan. Tampak tidak ada beban di para pemain Kamboja sehingga mereka bermain lepas. Bahkan kerjasama di antara para pemain itu lebih rapi, terutama di babak kedua. Padahal kan ada begitu banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih dari Kamboja, ada Hirose dan juga Honda. Dari timnas Indonesia memang memulai pertandingan ini dengan baik, berhasil mencetak gol cepat, berhasil juga unggul secara telak dalam tempo 33 menit. Tapi ternyata hampir disusul oleh timnas Kamboja. Nah, ini masalah klasik lagi nih yang muncul, yaitu dari segi stamina. Padahal di pertandingan-pertandingan uji coba sebelumnya terlihat stamina dari para pemain itu sudah prima, sudah bagus sekali hingga 90 menit. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Hanya level konsentrasi yang bisa saja menurun. Karena tim-tim juga bisa mencetak gol ketika pertandingan akan berakhir. Seperti di playoff lawan Chinese Taipei dan juga di pertandingan uji coba lawan Afghanistan. Memang gol yang dicetak oleh para pemain Kamboja itu bukan di menit terakhir atau menjelang akhir, tapi juga mereka menciptakan banyak peluang menjelang pertandingan berakhir. Nah, ini menjadi persoalan teman-teman untuk tim nasional Indonesia. Saya akan menganalisa jalannya pertandingan ini, tapi pertama-tama saya ingin memberikan informasi tentang line up dari timnas Indonesia dan kenapa Coach Sintayong itu menerapkan strategi yang berbeda di pertandingan ini. Ya, karena biasanya kan timnas kita tuh kan cenderung main compact, kemudian cepat melakukan counter, tapi di game ini kita lihat bahwa permainannya berbeda. Ya, dari penjaga gawang Syahrul, saya baca di medsos, banyak yang mengkritik, kenapa Syahrul, kenapa bukan Riyandi, ini penjaga gawang gak bagus, padahal menurut saya dia bagus. Kalau bukan Syahrul yang melakukan beberapa saves tambahan, maka bisa saja para pemain dari timnas Kamboja itu mencetak gol tambahan di pertandingan ini. Di belakang ada Dewangga, ada Ruiji Utomo, ada Asnawi, ada Pratama Arhan, nah di tengah nih ya, seperti yang saya juga jelaskan sebelumnya, bahwa Evan Dimas, Ricky, dan juga Rahmat, ini adalah pilihan utama dari Coach Sintayong. Memang lagi-lagi nih banyak yang mengkritik Evan Dimas. Wah, dia sudah tidak seperti dulu, sudah menurun. Tapi lihat, dia bisa memberikan assist, dia bisa mencetak gol. Saya juga pernah menjelaskan tentang peran Evan Dimas. Ini pemain yang penting. Karena kita butuh leader seperti Evan Dimas. Evan Dimas adalah pemain yang paling berpengalaman juga di line up. Pernah tampil di Asian Games, pernah tampil di SEA Games, pernah juga tampil di AFF sebelumnya. Ada Witan di sektor penyerang sayap, ada Irfan Jaya, ada Ezra Walian di sektor penyerang tunggal, atau yaitu center forward. Nah, dari jalannya pertandingan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa timnas Indonesia sudah unggul telak 3-0 dalam tempo 33 menit. Ada gol yang berhasil mereka cetak dari open play, ada juga dari sepak pojok. Nah, tapi yang menjadi persoalan kan itu bukan unggul kemudian memberikan peluang untuk tim lawan itu mencetak gol. Artinya begini, pada saat timnas Indonesia itu sudah unggul 3-0, saya melihat bahwa para pemain itu tetap melakukan serangan secara gencar seperti di menit-menit awal. Padahal sudah unggul 3-0 tuh alangkah baiknya yang dilakukan itu adalah mengendalikan atau mengatur tempo permainan. Memancing para pemain Kamboja itu keluar dari posisi mereka, baru kemudian melakukan counter. Jadi jika strategi awalnya dari Coach Sintayong ini berbeda, menyerang frontal, nah tapi ternyata
ketika ditekan oleh para pemain Kamboja, sulit untuk melakukan counter, sulit untuk juga mengatur tempo permainan. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga stamina dari para pemain itu terkuras di babak pertama karena mereka main kencang terus. Dari menit 1 hingga ke menit 45 atau injury time, main kencang terus. Ya sebaliknya para pemain Kamboja ini kan banyak pemain-pemain yang masuk kan di babak kedua yang masih fresh. Nah mereka bisa memberikan perlawanan yang dahsyat. Dan hampir saja mereka mencetak gol tambahan kan. Tapi kita juga perlu cermati bahwa 2 gol dari Kamboja itu dari situasi bola mati. 1 sepak pojok dan 1 juga free kick yang deflected. Terkena salah seorang pemain dari timnas sehingga bola berubah arah menjebol gawang dari Syahrul. Tapi dari open play mereka juga sulit untuk mencetak gol karena penjaga gawang kita lumayan bagus. Namun yang menjadi masalah bahwa pertahanan kita tuh bisa ditembus. Nah ini persoalan nih ketika saya perhatikan Pratama Arhan keluar karena dia cedera diganti Edo. Kemudian di awal babak kedua Ruiji keluar digantikan Iqbal Nevo. Saya melihat stabilitas di pertahanan itu goyang teman-teman. Nah itu yang mengakibatkan bahwa timnas kita terus diteror oleh para pemain Kamboja. Tampak mereka begitu menikmati jalannya permainan dengan kolektivitas. Nah kolektivitas di antara para pemain Kamboja itu jauh lebih baik teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang saya perhatikan para pemain Kamboja itu lebih tenang. Berkali-kali saya tegaskan di konten tentang timnas bahwa para pemain itu harus tenang. Jika tidak tenang, pikiran itu tidak akan jernih. Jika pikiran tidak akan jernih, maka akan sulit untuk bisa keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Dan lagi-lagi apa yang kita lihat di pertandingan uji coba lawan Afghanistan terlihat juga di babak kedua. Ya di babak kedua di pertandingan lawan Kamboja. Sulit sekali keluar dari tekanan para pemain Kamboja. Bagus juga Ramai mencetak 1 gol kan. But after that sulit untuk menciptakan gol ke gawang dari Kamboja. Terputus terus serangan di tengah. Justru passing pun sudah tidak akurat di babak kedua itu. Cenderung tidak akurat. Lebih banyak yang miss. Beda seperti di babak pertama karena kan masih fresh. Pikiran masih jernih. Tenang mainnya. Nah ini yang menjadi persoalan teman-teman. Jadi saya melihat bahwa persoalan secara psikologis ya para pemain ini perlu lebih tenang lagi. Ini baru lawan Kamboja loh. Ya kalau saya perkirakan sih seharusnya lawan Laos bisa menang lah kita. Ya kan masa gak menang sih. Kan berkali-kali saya juga menjelaskan bahwa dari segi materi pemain kita jauh lebih unggul daripada Kamboja ataupun Laos. Tapi jangan juga remehkan 2 tim ini. Ya maka itu para pemain itu harus fokus dari menit 1 hingga menit 90. Bagaimana caranya fokus itu bisa dipertahankan jika stamina itu tetap prima? Bagaimana stamina itu tetap prima jika bisa mengatur tempo permainan? Jika ngegas terus, ya tentu akan sulit. Ya kan karena tidak terbiasa para pemain kita bermain seperti ini. Di level klub kan permainannya beda, tidak seperti di level timnas. Nah, ketika perlu bermain seperti ini, ya tentu juga para pemain akan kesulitan untuk bisa menjaga stamina mereka sepanjang pertandingan dan itu yang memang terjadi sih. Ya cuman kan kita harapkan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah sekarang dengan akan dimainkannya Elkan, rencananya kan seperti itu lawan Laos, ya kita harapkan defense kita bisa lebih solid lagi. Dan kemudian jika nanti Egy datang, ya kita juga tidak tahu apakah dia akan bisa bermain lawan Vietnam dan Malaysia atau bermain di semifinal, tapi Egy juga perlu teman-teman. Karena saya melihat Irfan tidak banyak pengaruhnya pada saat bermain di depan. Saya perlu jujur ketika saya memberikan analisa, memang tendangan dia kena tiang, but selain itu enggak. Fitan pun kita lihat. Ya kan dikawal ketat. Fitan tidak ada chance loh untuk mencetak gol. Walaupun passing-passing dia tergolong akurat, tapi dia gak ada chance. Padahal kan kita tahu dia yang sering mencetak gol. Nah ini menjadi satu persoalan ketika pemain-pemain yang berada di sektor penyerang sayap itu di lock. Nah ketika di lock tentu perlu juga penekanan yang dilakukan oleh para pemain di tengah. Nah memang Rahmat Irianto juga resiko sih kalau dia ikut menyerang. Tapi saya pikir Ricky dan juga Evan sudah baik. Tapi juga saya melihat di babak kedua mereka pun kesulitan. Karena mereka harus berada di tengah terus untuk mengantisipasi serangan dari para pemain Kamboja. Ya tapi saya sih tetap optimis. Lawan Laos menang dong. Masa gak menang sih kita? Menang saya tetap optimis. Ya tinggal sekarang bagaimana Coach Shin Tae-yong bisa melakukan evaluasi. Yaitu para pemain lebih tenang lagi sehingga mereka bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan yang lebih meyakinkan. Itu yang saya katakan kan. Di konten sebelumnya. Lebih meyakinkan itu artinya skor telak karena selisih gol juga akan mempengaruhi tim mana yang akan lolos ke babak selanjutnya. Seandainya poin di antara 2 atau 3 tim itu sama, maka selisih gol yang akan menentukan. Memang untuk sementara ya kita berada di peringkat kedua karena produktivitas, tapi ya kita harapkan nanti selesai pertandingan semua di grup B ya Timnas Indonesia tetap berada di peringkat kedua. Saya tetap support Timnas Indonesia teman-teman. Dan saya perhatikan bahwa para pemain muda ini memang masih berjuang habis-habisan di atas lapangan agar mereka bisa tampil sebagai satu unit. Ya, saya melihat teamworknya itu berkurang di babak kedua. Semoga teamwork
seperti yang di babak pertama ditunjukkan lawan Kamboja bisa juga dibangun di pertandingan lawan Laos sepanjang 90 menit. Karena Malaysia sudah menang dengan skor 4-0 lawan Laos, tentu timnas perlu menang dengan skor yang sama atau kalau bisa ya lebih. Ya, kita harus optimis teman-teman. Kalau kita gak optimis, ya bagaimana kita bisa berhasil di kehidupan kita. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Dan saya juga ada program di channel YouTube R66. Nama programnya itu Bola Plus 62. Saya akan share linknya di deskripsi di bawah ini. Teman-teman juga bisa nonton program tersebut, dan program tersebut khusus membahas tentang sepak bola Indonesia, tentang tim nasional Indonesia, kemudian tentang Liga 1 dan juga Liga 2. Saya harapkan teman-teman juga akan menonton program tersebut karena saya yang akan selalu menjadi narasumber di sana bersama dengan salah satu hostnya mungkin akan berganti-ganti dalam program tersebut. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan support ke channel YouTube Bola Bung Binder, dan saya harapkan teman-teman juga akan nonton program Bola Plus 62. Saya berikan link di deskripsi di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.